Hai, selamat datang di channel Seni Sukses, di mana di sini akan membahas tentang kiat-kiat tentang kesuksesan. Dan juga bagi kalian semua yang belum mensubscribe, maka subscribe dulu channel ini dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Ya, karena sukses itu ada seninya. Dan di video ini saya akan membahas tentang law of attraction ya. Apa itu law of attraction? Itu adalah hukum yang semesta yang bekerja berdasarkan apa yang kita pikirkan dan kita percayai. Sehingga ada istilahnya, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, karena apa yang kamu pikirkan bisa jadi kenyataan ya. Kekuatan pikiran itu sebenarnya menakutkan bagi yang tidak mengetahui cara menggunakannya. Pikiran dapat sebagai alat yang bekerja untuk menciptakan atau menghancurkan kehidupan atau impian Anda. Sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup Anda itu adalah apa yang pernah Anda pikirkan sebelumnya. Baik itu hal-hal yang baik maupun juga yang hal-hal yang buruk. Jadi istilahnya inti Anda mampu menarik apa yang Anda pikirkan tanpa Anda sadari sebenarnya. Sayangnya, menurut psikologi, pikiran kita ini ya lebih banyak negatifnya, memikirkan negatifnya, lebih banyak memikirkan kekhawatiran tentang hal-hal yang belum terjadi. Ya, jadi hal-hal itulah yang muncul dalam kehidupan kita, sehingga kita juga merasakan kesulitan dalam jalan hidup. Makanya ada yang istilah mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sudah misalnya tertimpa musibah, kena lagi musibah berikutnya. Itulah kenapa kita harus belajar bagaimana caranya mengelola pikiran kita sendiri. Ya, jadi di sini law of attraction itulah yang bekerja dalam hidup kita selama ini, ya kan? Nah, dengan mempelajari bagaimana menggunakan kekuatan hukum semesta ini, yaitu law of attraction, ya, Anda dapat meningkatkan peluang atau kesempatan yang muncul untuk Anda, untuk kehidupan Anda, agar Anda menjadi lebih baik lagi, agar kehidupan Anda berlimpah, agar kehidupan pencipta Anda membahagiakan dan sebagainya. Ya, meskipun teknik menarik cinta ke dalam kehidupan Anda itu berbeda dengan teknik menarik uang, menarik kekayaan. Ya, ada beberapa panduan umum dalam memanfaatkan dalam memanifestasikan ya. Ada beberapa panduan umum dalam memanifestasikan impian yang bisa Anda perhatikan. Ya, Anda nggak perlu punya kemampuan khusus atau training ya, karena law of attraction itu bekerja untuk semua orang, meskipun orang-orang spiritual itu yang lebih mudah melakukan keselarasan dengan alam semesta, dengan kekuatan alam semesta. Dan di sini ada 9 rahasia dalam menselaraskan dengan semesta law of attraction. Yang pertama yaitu adalah ketahui apa yang Anda mau dan kenapa Anda mau itu. Itu adalah 9 rahasia ya. Yang pertama tadi adalah ketahui apa yang Anda mau dan kenapa Anda mau itu. Ya, terkadang terlepas dari semua usaha kita, keinginan kita itu tidak jadi kenyataan. Sederhananya karena hal itu bukan hak kita pada saat itu. Ya, semesta itu memberi arti bahwa Anda itu mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Semesta akan memberikan di saat semesta merasa Anda sudah siap untuk itu, untuk pencapaian yang Anda impikan. Namun, banyak orang merasa mereka ingin mengubah hidupnya tapi tidak yakin akan hal tersebut. Ya, jika Anda merasa sesuatu hilang di kehidupan Anda, tapi tidak tahu apa itu yang hilang, Anda mungkin tidak terkoneksi dengan kebijaksanaan batin Anda. Ya, di situ sesuatu atau seseorang menahanmu. Anda harus menyingkirkannya untuk mewujudkan keinginan hati Anda. Ya, Anda bisa mewujudkan semua yang Anda inginkan dengan percaya bahwa apa yang Anda inginkan itu mungkin, dan Anda perlu merasa percaya diri bahwa Anda akan mendapatkannya. Tanyakan pada diri Anda apa yang Anda inginkan, di mana passion Anda, dalam bidang apa, dan tuliskan impian Anda itu. Tulis apapun yang berasal dari hati Anda akan terkejut begitu banyak yang dikatakan hati Anda jika Anda menyediakan waktu untuk mendengarkan kata hati Anda.
Yang kedua itu ya mengenai rahasia dalam menselaraskan dengan kekuatan semesta, law of attraction. Yang kedua itu rahasianya adalah jangan menyerah pada impian Anda. Ya, jangan malu atau takut pada impian Anda, bahkan jika orang-orang menertawakan Anda. Siapapun yang tidak menerima Anda seperti apa adanya Anda, atau apapun yang membuat Anda merasa tidak nyaman, maka hal tersebut perlu dihapus atau dijauhkan dari kehidupan Anda. Jika lingkungan Anda tidak mendukung apapun yang Anda lakukan, ingatlah bahwa orang-orang mungkin merasa iri karena mereka tidak mampu mewujudkan impian mereka. Ya, jadi anggap aja mereka itu iri gitu. Kalau mereka tidak bisa mendukung kalian, kalau misalnya mereka menertawakan kalian, maka anggap aja mereka iri dan abaikan aja apa yang mereka tertawakan, ya, event-event kalian yang ditertawakan oleh mereka, abaikan aja merekanya gitu. Abaikanlah orang-orang yang menertawakan impian Anda dan jauhi. Itu sih. Ya, katakan tidak pada kehidupan yang penuh kepura-puraan ya, meskipun itu akan membuat Anda kehilangan beberapa teman. Jadi menjadi jujur terhadap diri sendiri dapat meningkatkan vibrasi Anda dan membuatnya lebih mudah untuk fokus terhadap apa yang Anda inginkan. Rahasia yang ketiga yaitu adalah tanyakan pada diri Anda, kenapa Anda belum bisa memiliki apa yang benar-benar Anda butuhkan. Anda perlu jujur kepada diri Anda sendiri, apakah selama ini Anda dituntun atas pilihan buruk Anda sendiri, atau selama ini harapan Anda tidak realistis, atau mungkin tekad Anda kurang, yang mungkin saja itulah penyebab impian Anda belum terwujud. Kita jarang mendapatkan kesempatan yang tepat untuk kesempatan yang pertama. Pasti pertama kalinya kita gagal di situ ya. Nah, mendapatkan kesempatan kedua adalah memberikan diri Anda kesempatan untuk bertumbuh lebih baik. Ya, jadi daripada menyalahkan orang lain atas impian yang tidak terwujud, lebih baik Anda pikirkan bagaimana Anda melakukan dengan cara yang berbeda jika Anda diberikan kesempatan kedua. Ya, jadi jika hidup Anda berantakan, pertama cari tahu dulu kesalahan yang telah Anda lakukan. Terus berhentilah menyalahkan orang lain, berhentilah menyalahkan keadaan. Belajarlah dari situ dan kemudian majulah. Ya, jangan tinggal di masa lalu untuk waktu yang sangat lama bertahun-tahun. Jangan mengingat-ingat hal-hal masa lalu lah. Yang kita jangan terpaku kepada masa-masa lalu untuk waktu yang sangat lama, untuk bertahun-tahun. Ya, jangan terlalu banyak menganalisa tentang diri sendiri. Ya, kadang-kadang Anda perlu belajar dari pengalaman yang menyakitkan yang pernah Anda alami. Makanya pengalaman menyakitkan itu juga perlu bagi dalam hidup Anda, agar Anda mampu mempelajari itu apa saja kesalahannya, bagaimana Anda harus memanfaatkan kesempatan kedua jika Anda diberikan kesempatan kedua itu lagi gitu. Karena pasti di kesempatan pertama pasti kita bakalan gagal gitu. Kita pasti ada perasa gagal. Pasti kita akan mengalami kepahitan dulu, pengalaman pahit dulu di kesempatan pertama. Makanya kesempatan kedua kita sebelum kita mendapatkan kesempatan kedua, kita harus berpikir dulu bagaimana caranya supaya kita dapat melakukan hal yang lebih baik lagi di kesempatan kedua. Tuh. Rahasia yang keempat yaitu bagaimana jika tidak bekerja untuk Anda, bagaimana impian itu, atau ya bagaimana apapun usaha Anda tuh nggak bekerja untuk Anda tuh apa yang terjadi gitu ya. Nah, ya, meskipun semua usaha yang Anda lakukan itu belum bisa mewujudkan impian Anda, ini berarti kemungkinan masalahnya ada di energi yang buruk ya. Misalnya gini, jika Anda sudah berusaha mati-matian mewujudkan impian Anda, tapi pada kenyataannya Anda selalu mengalami kegagalan, itu berarti yang salah itu adalah pada energi Anda. Berarti Anda memiliki energi yang buruk, dalam di tubuh Anda memiliki energi yang buruk. Nah, energi buruk atau energi negatif ini itu bisa datang dari sumber yang berbeda, dan ada banyak cara meningkatkan energi baik itu ya. Ada banyak cara untuk meningkatkan energi ya, baik itu melalui baik itu untuk energi personal maupun energi di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya selama ini kalian sudah berusaha keras tetapi kalian tidak berhasil gitu, kalian selalu gagal, berarti ada di dalam diri Anda. Berarti kesalahan tersebut
ada masalah di tubuh Anda, energi Anda. Berarti Anda memiliki energi negatif dalam tubuh Anda. Nah, energi ini bisa juga ditingkatkan, ya. Baik itu dalam energi personal, energi pribadi Anda sendiri, maupun juga energi lingkungan. Rahasia yang kelima yaitu tingkatkan vibrasi Anda. Ya, sebelum Anda berusaha untuk berkomunikasi dengan semesta, Anda perlu menaikkan vibrasi Anda. Ya, bagaimana caranya menaikkan vibrasi? Yaitu Anda bisa melakukannya dengan membersihkan tubuh dan pikiran dari pikiran-pikiran toksik. Ya, orang-orang toksik dan juga kebiasaan-kebiasaan toksik. Itu harus Anda jauhi. Ya, secara bertahap ini menyelaraskan ke dalam cara berpikir positif. Dengan Anda menjauhi orang-orang toksik, kebiasaan toksik, pikiran-pikiran toksik, maka Anda akan memiliki pikiran yang positif. Ya, Anda harus menjauhi orang-orang yang suka mengeluh, orang-orang yang selalu negative thinking, orang-orang yang selalu pesimis, itu dihindari. Kebiasaan-kebiasaan toksik misalnya melakukan kemampuan sendiri, menertawakan diri sendiri, ya, itu juga toksik ya. Dan pikiran-pikiran toksik itu misalnya kita berpikiran negatif tentang hal-hal atau kita sering melihat berita-berita yang negatif, berita-berita yang membuat vibrasi kita turun gitu ya. Misalnya tentang politik, tentang ekonomi yang sedang lagi susah-susahnya, lagi krisis, itu dengan secara tidak langsung akan menurunkan vibrasi kita gitu. Jadi kalau tidak penting jangan tonton berita, apalagi berita-berita kriminal, itu juga menurunkan vibrasi kita. Ya, jauhkanlah hidup Anda dari orang-orang yang menguras energi Anda. Beri jarak dengan mengakhiri hubungan pertemanan yang dangkal. Unfollow orang-orang di sosial media yang tidak memberikan nilai dalam hidup Anda, dan kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang dengan mereka Anda merasa aman dan nyaman. Jadi mulai sekarang Anda harus memilah-milah lingkup pertemanan ya. Apabila teman-teman tersebut hanya dangkal, hanya tidak memberikan nilai positif dalam hidup Anda, atau teman-teman tersebut suka membuli Anda atau apapun, maka jauhkan aja, karena itu akan mempengaruhi vibrasi Anda sendiri. Dan kalau misalnya vibrasi Anda lemah, maka Anda akan kesulitan dalam menerapkan law of attraction ini gitu. Yang keenam itu, rahasia yang keenam adalah bersabarlah ya. Jangan mengharapkan kesuksesan dapat terwujud dalam hitungan hari, meskipun itu bisa terjadi. Ya, jika lingkungan Anda atau hidup Anda itu telah diisi dengan kenegatifan, kemarahan, kesedihan, atau emosi yang merusakkan, mungkin memerlukan beberapa waktu untuk memperbaiki energi Anda untuk mengubahnya ke dalam vibrasi positif. Ya, karena law of attraction ini memerlukan energi di balik niat. Maka perasaan depresi atau perasaan-perasaan negatif lainnya akan mempersulit terwujudnya impian. Jika Anda merasa energi Anda sangat rendah, daripada membuang waktu mencoba mewujudkan niat Anda berkali-kali namun tidak berhasil, lebih baik Anda mendorong energi personal Anda melalui kebiasaan hidup sehat, positif seperti diet sehat, olahraga, meditasi, dan pola pikir positif ya. Jadi kalau misalnya selama ini kalian sudah dikelilingi oleh lingkungan yang negatif, dengan kedepresian, kemarahan, kesedihan, itu maka daripada kalian membuang waktu untuk tetap berpraktek melatih untuk praktek law of attraction ini, lebih baik Anda perbaiki dulu vibrasi diri Anda sendiri melalui melalui diet sehat, melalui olahraga, melalui meditasi, dan juga mulailah tanamkan pikiran-pikiran positif dalam diri Anda. Gitu sih. Terus rahasia yang ketujuh yaitu fokus ya. Jika Anda baru mengenal law of attraction, lebih baik Anda fokus pada satu niat aja, karena hal itu akan lebih mudah. Fokus pada niat Anda dan tetaplah di situ. Ingat kembali niat Anda tersebut sedikitnya sekali sehari, semungkin pagi hari saat Anda bangun tidur, atau sebelum Anda tidur malam.
Saat Anda memikirkannya, Anda tersenyum, merasa positif dan percaya diri, ini akan terwujud ya. Jadi rasa yang ketujuh tadi adalah fokus, dimana kalau misalnya kita baru di law of attraction, kita baru mengenal law of attraction, maka kita fokuskan satu tujuan kita aja, dan kita harus ini ya, kita misalnya pengen makmur, pengen kaya gitu ya, maka itu kita fokuskan niat kita. Misalnya kita pengen punya penghasilan 100 juta sebulan, maka kita fokuskan niat kita itu 100 juta sebulan. Nah, dan kita membayangkan impian kita itu berhasil, impian kita itu terwujud. Itu kita melakukannya pada sehari sekali ya, baik itu pada pagi hari, pas kita bangun tidur, kita langsung membayangkan kalau kita itu sudah memiliki uang 100 juta setiap bulan gitu ya. Atau kita membayangkannya saat kita mau tidur malam, itu kita bayangkan kita memiliki uang 100 juta setiap bulan, memiliki penghasilan 100 juta setiap bulan itu. Dan kita saat kita membayangkannya, kita tersenyum, kita merasa senang, kita merasa bahagia, kita percaya diri, kita merasa positif, kita mampu mewujudkan impian itu, kita bersyukur gitu. Itu harus kita lakukan setiap hari, dalam sehari itu minimal sekali, baik pagi maupun malam. Itu aja. Nah, rasa yang ke-8 yaitu lihatlah gambar-gambaran besar. Gambar-gambar besar ini maksudnya apa ya? Gini, saat merumuskan niat Anda, pikirkan apa ini yang benar-benar Anda perlukan sekarang. Ya, saat Anda sudah memutuskan untuk aku ingin A, maka Anda pikirkan apakah ini emang benar-benar yang Anda butuhkan gitu. Ya, ada perbedaan antara apa yang Anda inginkan dengan apa yang Anda butuhkan. Contohnya gini, Anda mungkin merasa putus asa menginginkan hubungan cinta setelah putusnya hubungan Anda. Ya, sementara apa yang sebenarnya Anda butuhkan yaitu Anda ingin waktu me time ya, untuk beberapa waktu untuk memikirkan apa yang telah hilang di hidup Anda gitu. Jadi kadang kita perlu memahami apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan. Kita harus harus berpikir menyendiri gitu ya, berpikir dalam diri kita sendiri. Kita seperti contoh tadi, kalau misalnya kita berputus, kita merasa kesepian, kita berpikir ingin punya pacar lagi gitu ya. Tapi sebenarnya dalam pikiran bawah sadar kita hanya membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk merenungkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah hilang di dalam hidup kita, apa yang sudah berlalu dalam hidup kita gitu, untuk kita bisa mengetahui apa kesalahan kita di masa lalu dan juga untuk hubungan kita yang baik lagi di kedepannya gitu sih. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan ya. Saat mengirimkan niat ke semesta, Anda perlu tahu bahwa bukan hanya apa yang Anda inginkan, tapi kenapa Anda menginginkannya. Anda seharusnya mencoba dan menaruh manifestasi itu ke dalam perspektif. Ya, sangat membutuhkan sesuatu saat ini. Mungkin hal itu akan membuat Anda bahagia pada saat itu, tapi untuk jangka panjang ini bisa saja menjadi masalah ya. Makanya semesta itu juga kadang tidak mengabulkan karena mungkin saja hal itu akan menjadi masalah bagi kalian di kedepannya untuk jangka panjang gitu. Jadi berpikir positif aja gitu. Kita harus lihatlah, kita merasa kita akan bahagia mendapatkan A, tapi semesta mengatakan bahwa A itu nggak akan kamu punya karena A itu akan memberikan efek yang tidak baik untuk jangka panjangnya. Tuh, jadi kita harus pikir positif juga dalam hal ini. Terus rahasia yang ke-9 yaitu ambil mindset positif dan terbuka. Ya, ini adalah hal yang paling penting dalam menjalankan praktek dari law of attraction ya. Dalam mewujudkan impian Anda perlu membuka hati Anda untuk sebuah cara berpikir yang baru.
Anda harus percaya bahwa Anda bisa mengubah hidup Anda dengan mengubah pemikiran negatif yang terbatas dengan keyakinan positif dan memberdayakan. Jadi untuk melakukan law of attraction ini, kita untuk mempraktekkan law of attraction dalam hidup kita juga harus punya pikiran yang terbuka, pikiran yang positif, di mana kita percaya kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Ya, dengan kita mengubah kenegatifan kita, pikiran negatif kita dengan keyakinan positif dan yang memberdayakan. Dengan keyakinan positif dan pikiran yang memberdayakan, gitu maksudnya. Ya, pilih afirmasi yang menggambarkan secara tepat mengenai apa yang ingin Anda inginkan dan ulangi setiap hari. Ya, pilih afirmasi yang ingin Anda wujudkan dan itu ulangi setiap hari. Gitu. Orang-orang dengan kerangka berpikir positif berpikir tentang kemungkinan, pertumbuhan, dan kesuksesan. Orang-orang tersebut mengharapkan kebahagiaan, kesehatan, cinta, dan mereka biasanya mendapatkannya. Ya, orang-orang positif itu biasanya mereka berpikir dengan istilah saya bisa. Ya, mereka percaya bahwa mereka akan menyelesaikan apa yang mereka atur dalam pikiran mereka untuk dilakukan. Mereka menemukan kegagalan dengan sikap positif, yaitu saya akan coba lagi. Jadi setiap orang positif itu dia selalu memiliki mindset saya bisa. Ya, karena orang-orang positif dia itu memiliki kerangka positif yang berkaitan dengan kemungkinan, pertumbuhan, dan kesuksesan. Ya, jadi mereka itu juga percaya kalau mereka itu bisa menyelesaikan apa yang mereka atur dalam pikiran mereka. Mereka sudah misalnya berpikir untuk melakukan A, mereka tahu mereka bisa melakukan A, makanya mereka meyakini itu, mereka berpikir itu, mereka mengatur itu dalam pikiran mereka dan mereka melakukannya, mereka meyakininya, maka terjadilah gitu misalnya. Dan kalau misalnya mereka gagal, mereka memiliki pemikiran saya coba lagi, saya akan coba lagi gitu. Itulah yang membuat orang-orang positif itu mampu mewujudkan law of attraction. Mengapa orang-orang positif itu mampu menyelaraskan kekuatan semesta melalui hukum law of attraction, ya. Tapi positive thinking ini bukan hanya dengan berkata semuanya baik-baik aja dan secara rahasia dalam hatinya itu takut atau bahkan mencurigai kegagalan atau masalah. Nah, jadi positive thinking itu bukan hanya dalam kata-kata doang gitu ya. Jadi kalau kata-kata doang kita kan bisa melihat dia dari luar ya. Dia selalu mengatakan gak apa-apa, gak ada, baik-baik aja gitu. Tapi dalam pikiran dia takut, dia cemas, dia khawatir, itu juga sama aja. Itu nggak efek gitu sih kalau misalnya dia cuma di omongan doang tapi di pikiran dia tuh takut-takut gitu ya, takut-takut, gak mencurigai kegagalan dan segala macam, itu tetap saja tidak ngefek dalam melakukan law of attraction ini. Ya, jadi agar hidup Anda benar-benar meningkat, sikap mental positif Anda harus murni dari diri Anda. Nah, gitu. Oke, sampai situlah dulu tadi tentang rahasia menyelaraskan kekuatan semesta untuk melakukan law of attraction ini. Itu adalah 9 rahasia yang udah saya jabarkan, dan semoga teman-teman juga bisa mempraktekannya lah, karena itu penting juga sih bagi hidup kita semua ya. Kita bisa mewujudkan impian kita, apalagi kalau impian kita besar. Kita harus belajar itu sih, supaya kita hidup kita tuh naik gitu ya. Sekian, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.